Saya Queen Desian Uli dengan NIM 241500328 akan menjelaskan mengenai sediaan pil. Berikut adalah materinya, dimulai dari konsep dasar dan berakhir pada masalah umum dalam formulasi dan juga produksi. Yang berikut ada konsep dasar sediaan pil dan juga perbedaannya dengan tablet. Nah, pil itu adalah sediaan padat oral berbentuk massa bulat dan juga kecil, mengandung satu atau lebih bahan aktif. Meskipun penggunaannya itu banyak digantikan oleh kapsul dan juga tablet, tapi pil memiliki karakteristik unik di mana proses pembuatannya itu relatif mudah serta pembagian dosisnya itu ditentukan secara bersamaan langsung pada saat pembuatan adonan massa pil. Nah, berdasarkan bobotnya, pil itu dibagi menjadi 4. Ada boli, pil dengan bobot lebih dari 300 mg, ada pilue atau pil itu sediaan dengan bobot rata-rata antara 100 mg hingga 300 mg, granul pil kecil dengan bobot antara 330 mg hingga 100 mg, dan parful pil sangat kecil dengan bobot kurang dari 30 mg. Selanjutnya, karakteristik geometri bentuk fisik pil itu pada umumnya bulat sempurna atau spherical. Geometri bola ini dipilih secara fungsional untuk meminimalkan rasio luas permukaan eksternal terhadap volume sediaan. Nah, pemampatan luas permukaan ini berfungsi efektif memperlambat proses degradasi zat aktif akibat paparan udara dan juga oksidasi lingkungan. Pada modifikasi modern, bentuk pil itu disesuaikan menjadi sedikit lonjong atau ovoid atau oblong untuk meningkatkan ergonomi dan juga kenyamanan pasien saat menelan. Selanjutnya, perbedaan antara pil dan juga tablet. Dimulai dari prinsip pembuatan, kalau pil itu prinsip plastisitas massa, bahan diuleni dengan cairan hingga elastis, digulung lalu dipotong. Sedangkan tablet itu menggunakan prinsip kompresi dan juga kempa. Nah, yang berikut itu kadar air dan juga kelembapan. Manufaktur pil membutuhkan media basah berkelembapan tinggi agar adonan tetap elastis dan bisa dibentuk. Sementara tablet membutuhkan kondisi kering, kadar air kurang dari 5% untuk mencegah massa menempel pada cetakan atau sticking. Yang ketiga itu peralatan manufaktur. Jadi pil itu diproduksi menggunakan alat manual seperti pil tile atau pil roller atau mesin extruder otomatis pembentuk batang, sedangkan tablet diproduksi secara massal menggunakan mesin cetak otomatis atau single punch atau rotary tablet press. Dan yang terakhir itu keseragaman ukuran dan juga waktu hancur. Pil itu keseragaman ukurannya bervariasi dan waktu hancurnya juga lebih lama karena strukturnya itu padat berporositas rendah. Sebaliknya, tablet memiliki keseragaman yang sangat presisi karena volume cetakan dikontrol mekanis serta hancurnya itu lebih cepat karena adanya pori-pori mikro hasil dari kempa. Selanjutnya, preformulasi sediaan pil. Preformulasi itu adalah tahap yang berfokus pada analisis karakteristik, fisik, dan juga kimia bahan aktif untuk memastikan stabilitas dan keberhasilan pembentukan adonan. Nah, parameter utama yang dievaluasi itu ada stabilitas dalam media basah, karena pengerjaan sediaan pil itu melibatkan penambahan cairan seperti air, madu, atau sirup. Nah, formulator itu harus memastikan bahwa zat aktif tidak mudah terhidrolisis, terurai, atau mengalami penurunan kadar selama fase pencampuran dan juga pengulenan sebelum sediaan dikeringkan. Yang berikut itu ada karakteristik mekanis massa. Nah, karakterisasi serbuk dilakukan untuk mencapai 3 parameter mekanis kritis, yaitu konsistensi, adonan harus cukup padat dan tegap agar tidak melorot atau kehilangan bentuk aslinya setelah dicetak. Yang kedua, plastisitas, adonan harus elastis sehingga dapat digulung dan dideformasi tanpa mengalami keretakan atau patah. Dan yang terakhir itu kemampuan cetak atau moldability, massa adonan tidak boleh lengket pada permukaan alat namun memiliki gaya kohesif yang kuat antara partikel internalnya. Selanjutnya, eksipien dan komponen formulasi sediaan pil. Yang pertama, bahan dasar atau pengisi untuk menambah bobot sediaan jika dosis zat aktif itu terlalu kecil sekaligus membangun volume utama pil, yaitu ada tragakan, eksudat getah kering dari tanaman Astragalus gumifer. Eksipien ini unik karena punya dua komponen utama, yaitu basorin fraksi sekitar 60-70% yang tidak larut air tapi membengkak membentuk gel tebal untuk memberikan volume dan sifat plastisitas, serta tragakantin, fraksi larut air yang bertindak sebagai agen kohesi. Selanjutnya, bahan pengikat atau binder untuk memberikan daya rekat antar partikel serbuk agar struktur pil tidak pecah dan juga retak. Yang pertama itu ada gum Arab atau akasia larut dalam air membentuk koloid kental yang mengikat antar partikel serbuk melalui ikatan hidrogen, menciptakan lapisan film yang tipis dan menjaga keutuhan struktur pil saat kering. Yang kedua itu ada madu atau mel, pengikat alami berviskositas tinggi untuk
untuk merekatkan serbuk simplisia. Sifatnya higroskopis, menjaga kelembapan internal agar pil tidak terlalu rapuh atau mengeras seperti batu selama penyimpanan. Yang berikut cairan pembasah dan plasticizer. Yang pertama itu ada glycerin sebagai berfungsi ganda sebagai humektan dan juga plasticizer. Nah, yang kedua itu ada glukosa cair atau sirup glukosa, memberikan fluiditas, meningkatkan daya rekat, serta berfungsi sebagai penutup rasa untuk mengurangi rasa pahit dari zat aktif. Selanjutnya, bahan penabur, dusting agent atau gelidan. Contohnya itu ada talkum, serbuk halus yang ditaburkan pada permukaan pil basah untuk mengisi pori-pori luar yang berfungsi sebagai anti-sticking, mencegah pil saling menempel atau melekat pada alat, dan juga sebagai lubrikan. Dan yang terakhir, bahan penyalut atau coating agent. Contohnya itu ada lilin lebah atau cera alba, lapisan lemak hidrofobik di tahap akhir yang berfungsi sebagai penahan uap air, penutup rasa, dan juga pelindung dari oksidasi udara, serta memberikan kilap estetis. Selanjutnya, metode pembuatan sediaan pil dimulai dari pencampuran dan juga pengulenan atau kneading. Nah, itu gerus serbuk kering bersama cairan pengikat hingga membentuk adonan massa yang kalis, elastis, dan juga tidak lengket. Yang berikut itu penggulungan, gulung massa di atas papan pil menjadi batang silinder panjang yang seragam. Yang ketiga itu pemotongan, potong batang menggunakan pisau papan pemotong menjadi potongan fragmen berbobot sama. Yang keempat itu pembulatan atau rounding, gulung fragmen dengan gerakan memutar pada alat pembulat dibantu talkum hingga menjadi bola sempurna yang halus. Dan terakhir itu pengeringan di oven suhu rendah, yaitu 40 derajat sampai 60 derajat hingga kadar air kurang atau sama dengan 5% tanpa merusak komponen yang tidak tahan panas. Selanjutnya, evaluasi mutu sediaan pil menurut Farmakope. Yang pertama ada uji keseragaman bobot, itu 20 pil acak ditimbang, kemudian presentasi penyimpangan bobot tiap pil tidak boleh melewati batas tabel Farmakope, yaitu kolom A itu maksimal 2 pil dan kolom B itu harus 0 pil seperti yang tertera. Yang kedua itu dimensi geometris, ukur diameter memakai jangka sorong untuk memastikan kebulatan sempurna agar lancar saat dikemas dalam blister. Yang ketiga, uji kekerasan, pengujian tekan untuk memastikan pil itu cukup kuat menahan benturan transportasi tetapi tidak terlalu keras agar bisa hancur di tubuh. Yang keempat itu waktu hancur, menggunakan disintegration tester suhu 37 derajat. Pil tidak bersalut wajib hancur sempurna dalam waktu kurang atau sama dengan 60 menit. Dan yang terakhir itu uji stabilitas dipercepat, itu sampel disimpan dalam wadah akhir dan ditempatkan ke dalam climate chamber dengan kondisi lingkungan ekstrim, yaitu suhu 40 derajat Celcius dengan kelembapan relatif selama 6 bulan. Selama periode ini parameter fisik yaitu susut pengeringan, parameter mikrobiologi, serta kadar zat aktif itu dipantau secara periodik. Yang berikut pertimbangan pemilihan formulasi berdasarkan bahan aktif dan juga aplikasi tradisional. Yang pertama ada kompresi volume serbuk. Nah, bentuk pil dipilih karena adonan basahnya itu mampu memadatkan atau mengompresi volume serbuk Simplicia Herbal dosis besar menjadi bulatan-bulatan kecil yang praktis dan juga mudah ditelan dibandingkan tablet. Yang kedua itu ada perlindungan komponen dan juga penutupan rasa. Nah, eksipien madu bertindak sebagai matriks pelindung untuk mencegah oksidasi senyawa bioaktif akibat udara atau kelembapan, sekaligus menutupi rasa pahit herba dan menjaga stabilitas zat aktif dari pengaruh asam. Yang terakhir itu standarisasi senyawa penanda atau marker. Proses pembuatan dan suhu pengeringan harus divalidasi dengan melacak kadar senyawa penanda untuk memastikan zat aktif itu tidak rusak akibat panas oven sehingga efek terapi antar batch itu tetap konsisten. Selanjutnya, masalah umum dalam formulasi dan juga produksi, penyebab dan juga solusinya. Yang pertama itu cracking, penyebabnya suhu oven terlalu tinggi atau fluktuatif, lapisan luar menyusut terlalu cepat, atau formula salut terlalu kaku, sehingga solusinya itu turunkan suhu oven, pengeringan bertahap, dan juga tambahkan plasticizer seperti glycerin atau propylene glycol. Yang kedua itu sticky mess, masa adonan pil terlalu lengket, penyebabnya kelebihan cairan pembasah atau pengikat higroskopis, madu atau glukosa, sehingga masa lebih menempel ke alat daripada antar partikel. Solusinya tambahkan pengisi kering, laktosa atau amilum secara bertahap dan gunakan penabur talkum pada alat. Yang ketiga, discoloration, bercak atau warna berubah, penyebabnya oksidasi senyawa herba akibat udara atau zat warna bermigrasi tidak merata saat dikeringkan. Solusinya tambahkan antioksidan, asam ascorbat atau tocopherol, dan segera salut dengan lilin lebah atau cera alba. Yang keempat itu excessive moisture, itu penyebabnya waktu pengeringan kurang, sirkulasi oven buruk, atau kadar air awal simplicianya tinggi. Solusinya optimalkan durasi oven, target air itu kurang atau sama dengan 5% via moisture analyzer, dan beri silika gel di wadah akhir. Dan yang terakhir itu non-uniformity atau tidak seragam, penyebabnya pengulenan kurang lama, tidak homogen, ketebalan gulungan manual bervariasi, atau pisau pemotong yang tumpul. Solusinya itu pertama pengulenan hingga kalis,
Terus gunakan mesin extruder otomatis dan juga rutin asah pisau memotong. Sekian dari saya, terima kasih.